Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira, stambuk B1A1181096. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proposal saya dengan judul peningkatan volume penjualan dan pendapatan melalui marketplace di masa pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang muncul pada tahun 2019 di Cina dan menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 9 Maret 2020. Di Indonesia, COVID-19 pertama kali ditemukan pada Maret 2020. Pandemi ini memberikan dampak di berbagai sektor di Indonesia, salah satu yang terdampak yaitu bidang usaha. Menyebarnya virus COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang menyebabkan berbagai aktivitas sosial terhambat, salah satunya proses pemasaran dan penjualan. Salah satu platform e-commerce yang sering digunakan oleh pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran adalah marketplace. Marketplace merupakan platform perantara antara penjual dan pembeli yang memberikan berbagai fasilitas seperti promosi barang dan juga fasilitas transaksi uang secara online. Beberapa contoh marketplace di Indonesia yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, dan Belanja.com. Adapun keuntungan penggunaan marketplace, yang pertama, marketplace memiliki keuntungan berupa transaksi jual beli yang aman dan mudah digunakan atau user friendly. Kemudian yang kedua, marketplace dapat membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan edukasi tentang cara melakukan penjualan secara online. Yang ketiga, marketplace juga dapat memberikan keuntungan dengan jangkauan pasar yang lebih luas, bahkan dapat mencapai skala ekspor. Yang keempat, marketplace juga terdapat jasa pengiriman yang cukup terjangkau, sehingga membantu pelaku usaha untuk menghemat urusan logistik, dan juga terdapat fitur pelacak barang, sehingga keyakinan konsumen dan transparansi cukup kuat dibentuk. Dengan diberlakukannya PSBB, masyarakat dipaksa untuk melakukan berbagai kegiatan di rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan berbagai kegiatan lain yang dilakukan di rumah secara daring atau dalam jaringan, atau yang biasa disebut online. Hal itu menyebabkan penggunaan teknologi informasi semakin meningkat. Teknologi informasi memberikan dampak yang sangat besar di masa pandemi ini adalah teknologi informasi internet. Pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang sangat luas dengan internet. Salah satu situs internet yang mudah dan cepat dalam melakukan pemasaran adalah e-commerce. Kemudian dapat Anda lihat pada tabel 1.1 tentang persentase usaha e-commerce pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tabel tersebut dapat dilihat penggunaan e-commerce pada tahun 2019 dan 2020 sangat berbeda. Pada 2019, yang melakukan e-commerce hanya sekitar 15,08%. Sedangkan pada tahun 2020, penggunaan marketplace atau e-commerce meningkat hingga 90,18%. Penggunaan marketplace merupakan salah satu alat yang strategis dalam pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan dan pendapatan. Peningkatan volume penjualan dan pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu usaha sebab tingkat penjualan merupakan tolak ukur usaha tersebut lancar atau tidak. Semakin meningkat volume penjualan dan pendapatan, maka usaha tersebut dinilai semakin lancar. Begitu pula sebaliknya, dengan penggunaan marketplace diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan dan pendapatan di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan kondisi dan faktor-faktor tersebut, melatar belakangi penelitian ini dengan judul peningkatan volume penjualan dan pendapatan melalui marketplace di masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah di sini ada 3 bagian. Yang pertama, bagaimana pengaruh marketplace terhadap volume penjualan UMKM di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh marketplace terhadap pendapatan UMKM di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, apa saja hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menggunakan marketplace.
Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, di atas tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh marketplace terhadap volume penjualan UMKM di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh marketplace terhadap pendapatan UMKM di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menggunakan marketplace. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan, memberikan beberapa pengetahuan dan penilaian terhadap peningkatan volume penjualan dan pendapatan melalui marketplace, dan dapat menambah bahan bacaan di lingkup jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Hal-Oleh. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi beberapa komponen yang terkait. Yang pertama untuk mahasiswa, kemudian yang kedua untuk peneliti, dan yang ketiga untuk UMKM. Kemudian ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini berfungsi agar pembahasan lebih terfokus, terarah, dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. UMKM yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kota Kendari. Kemudian yang kedua, marketplace yang digunakan pada penelitian ini dibatasi hanya pada Shopee. Kemudian yang ketiga, fokus penelitian untuk melihat peningkatan volume penjualan dan pendapatan melalui marketplace di masa pandemi COVID-19. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menjelaskan bahwa pengertian UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian kajian teori yang kedua yaitu internet. Menurut baktikominfo.id, ada 8 manfaat internet dalam dunia bisnis. Yang pertama, analisa produk dan pasar. Kemudian yang kedua, penyedia lowongan kerja dan rekrutmen karyawan. Yang ketiga, menjadi wadah bagi klien atau pelanggan. Yang keempat, untuk menyebar dan mengakses internet. Kemudian yang kelima, sebagai sumber informasi dan pakar. Yang keenam, tempat mencari ide. Yang ketujuh, sebagai media komunikasi yang cepat. Kemudian yang terakhir, mengirim dan menerima dokumen. Internet juga digunakan sebagai media pemasaran. Pemasaran yang dilakukan melalui internet biasa dikenal dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Menurut Kotler, dalam Widyayanti tahun 2000, istilah perdagangan elektronik atau e-commerce menggambarkan satu varietas luas
dari perangkat lunak atau sistem komputer elektronik, seperti pengiriman pembelian kepada pemasok melalui Electronic Data Interchange atau EDI, penggunaan fax dan email untuk melakukan transaksi, penggunaan ATM, EFT POS, kartu smart untuk memudahkan pembayaran dan mendapatkan uang tunai secara digital, dan penggunaan internet dan layanan online. Semua itu mencakup kegiatan bisnis di ruang pasar dibandingkan pasar yang fiskal. Transaksi melalui e-commerce berkembang semakin cepat dan semakin diminati oleh pengguna internet untuk digunakan sebagai transaksi pemasaran secara online. Berbagai aplikasi e-commerce semakin banyak muncul pada media online yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis sebagai transaksi jual beli seperti media sosial, marketplace, web, blog, dan email. Kemudian kajian teori yang ketiga yaitu marketplace. Marketplace merupakan media online berbasis internet atau web-based tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier atau penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka, menurut Opida tahun 2014. Selanjutnya, berikut ini ada marketplace besar di Indonesia yang namanya sudah terkenal di Indonesia. Menurut Artaya dan Purwo Rusmiardi tahun 2019, yaitu yang pertama Tokopedia, Bukalapak, Blibli, JDID, Shopee, dan Elevenia. Selanjutnya penelitian terdahulu. Di sini terdapat 3 penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Andini Dwi Jayanti dan Puji Pramesti pada tahun 2021 dengan judul Pemanfaatan Strategi Pemasaran Digital menggunakan e-commerce dalam mempertahankan bisnis UMKM Pempek 4 beradab di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua oleh Evi Rosalina Widiayanti tahun 2019 dengan judul Pengaruh Marketplace Terhadap Peningkatan Pendapatan pada UMKM, Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga Septianus Angga Wicaksono tahun 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Pendapatan UMKM pada marketplace online Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Selanjutnya, kerangka pikir penelitian. Kondisi perekonomian Kota Kendari yang dilanda pandemi COVID-19 menyebabkan para pelaku usaha meningkatkan strategi usaha agar mampu bersaing dalam menjangkau pasar yang mudah dan aman. Persaingan UMKM tersebut membuat banyak pelaku usaha menggunakan marketplace sebagai salah satu alternatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mudah, dan aman. Marketplace yang memudahkan pelaku usaha dengan berbagai akses yang dapat ditempuh. Dengan marketplace, pelaku UMKM dapat meningkatkan volume penjualan dan pendapatan UMKM. Kemudian di sini terdapat kerangka pikir penelitian. Yang pertama, alurnya yaitu dari pandemi COVID-19 memberi dampak kepada UMKM sehingga UMKM menggunakan marketplace untuk meningkatkan volume penjualan dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang berupa dugaan sementara atau jawaban sementara dari masalah yang diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu
Yang pertama, marketplace diduga berpengaruh positif terhadap peningkatan volume penjualan UMKM di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, marketplace diduga berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di masa pandemi COVID-19. Kemudian bab selanjutnya yang akan dibahas yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Kendari, dan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah UMKM yang menggunakan marketplace. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang dipakai ada dua, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, terdiri dari 30 UMKM yang menggunakan marketplace. Berdasarkan pembagian bidang usaha yang dijalankan oleh UMKM, maka penelitian ini lebih menitik beratkan pada UMKM yang bergerak pada 4 kategori usaha, yaitu kosmetik, fashion, dan craft. Dari populasi yang ada tersebut, maka dalam penelitian ini akan diambil sampel sebanyak 5 UMKM dari masing-masing bidang usaha di daerah Kota Kendari yang melakukan pemasaran secara online di marketplace. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini yang berada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menggunakan 4 cara. Berikut merupakan uraian yang digunakan. Yang pertama, observasi. Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat, dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga dilakukan atau juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM yang berhubung dengan data yang terkait. Selanjutnya, dokumentasi. Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik yang digunakan sebagai faktor pendukung kelengkapan data yang lain. Selanjutnya, kuesioner. Teknik pengumpulan informasi yang menggunakan analis mempelajari sikap-sikap, perilaku, serta karakteristik di beberapa pengguna sistem metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengambil objek penelitian pada UMKM yang bertempat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Metode analisis data. Menurut Mulung tahun 2010 pada halaman 103, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data atau melalui 3 tahap metode alir dari Miles dan Huberman dalam Sugiono tahun 2013 pada halaman 91, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu definisi operasional variabel. Menurut Sugiono tahun 2015, pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Item-item pengukuran variabel dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian sebelumnya. Semua variabel diukur menggunakan skala Likert 5 poin. 1 poin sangat tidak setuju atau STS, 2 poin tidak setuju atau TS, 3 poin netral atau N, yang kemudian 4 poin setuju atau S, 5 poin sangat setuju atau SS. Kemudian dapat dilihat definisi operasional dan pengukuran variabel pada tabel berikut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.